Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita sekarang lagi di rumah menuju ke kebun saya, kurang lebih perjalanan 1 kilo dengan naik motor. Di situ kita akan melihat pisang, mungkin kita panen ya. Kurang lebih sekitar 40 menit lah dari sini. Kalau santai, nggak terlalu cepat sih, ngeri soalnya suasana sekarang ini lagi rame. Nah, kalau suasana di Merdua kalau siang hari ya, ini Masjid Al-Falah, masjid yang terbesar kedua di Merdua Selatan. Dibangun tahun berapa ini saya belum lahir mungkin. Islam yang pertama Islam Center. Sekarang udah jadi nomor 2, tadi nomor 1 ya. Ini tamannya. Kita akan beli somai dulu buat makan di kebun santai. Kebun nggak ditunggu sih, tinggal beli somainya orang Bandung, somai koki. Ini nomor 2. Kita beli somai dulu ya buat makan di kebun. Cuaca ini mendung lagian. Oke guys, kita lanjut perjalanan ke kebun sekitar 11 kilo dari rumah. Inilah suasana kota Merdua mendung. Kebun kita kebenaran arah ke Danau Ranau, itu Danau Ranau no. Kalau lurus Isam Pulau Beringin kemana-mana nih. Merdua ini tanah kelahiranku, bapak orang Lahat, ibu orang Merdua, tapi dulu masih tugas di Batu Raja lama, tinggal di asrama polisi ya. Terus sekarang udah pensiun. Ini apa namanya? Tapi saya dulu lama di Jakarta kurang lebih 10 tahun atau 9 tahun. Nah ini air ini, sungai ini pula tempat main kalau lagi kecil dulu. Terus seakan dinamakan Muara 2 ini ada 2 muara sungai, yaitu Saka dan Selabung, tempat sepeda dan sepeda 4, aliran Danau Ranau mengalir ke sini. Sekarang lagi dibentuk, dibikin waduk jadi haji. Kalau dulu sih belum ada bendungan berjaya dulu. Kalau Lembang sering pakai rakit, itulah kira-kira. Oh ya, mohon maaf ya suaranya agak basah. Video dan konten ini saya bikin buat kenang-kenangan, dan jangan lupa like dan subscribe supaya berkembang channel ini. Kalau ada salah, baik sengaja atau bersama saya dan tingkah laku, perkataan dan perbuatan saya mohon maaf dari pribadinya, jangan diambil hati. Itu saja guys. Nanti seolah kita keliput Danau Ranau, waduh, tempat pariwisata, kerajinan seperti apalah banyak di sini nanti. Kita semua presentasi. Saya mohon bantuannya agar di like dan subscribe, komen, serta sharekan video ini ke teman-teman yang lain. Ini terminalnya. Waktu kemarin kita lewat sini terminal malam ya, sekarang kita lewat terminal siang. Ini Prismania Tispa, kemarin habis kecelakaan yang satu Tispa ya di Tol Cikunir. Ini Tispa, ini Palembang Jakarta, ini Bekasi, ini rambutan itu dan indah, Gemorek, bis rame aktivitas di sini kalau siang, belum lagi corona. Ini anak sekolah lagi libur jadi agak sepi guys. Ini guys, dari kebun saya itu pokoknya dari Muara 2 ke Banding itu sekitar 70 kilo, gak nyampe ya, dikurangin aja dari rumah 11 kilo Banding. 70 kurang 11 kilo dari kebun saya dekat, berarti gak sampai, sekitar mungkin 55 kilo lagi lah ke Banding dari tempat saya itu. Kalau ke Pusri dekat sekitar 40 kiloan lah, 45. Kebun saya dekat ini tampak kalau suasana siang di pasar Saka Selabung, tadinya di Kebunian ya, sekarang udah pindah guys. Saya cuma baru hari ini
ini ya, sudah luas ini sampai ke belakang sana. Tapi ramenya pasar ini mulai dari jam 12 malam sampai jam 5 sore aktivitasnya. Karena mau buat ampas kalau malam di kampung-kampung itu, kalau di sini kan pasarnya hari satu minggu sekali, kalau di kampung-kampung perjalanan 2 jam namanya kalangan. Jadi kalau ngampas itu kalau nggak hari kalangan misalnya hari Minggu, di hari Jumat bisa pakai kelontong untuk sayur, ngampas ikan apa bisa kami semua ini. Padat dari mana-mana ini jualan. Orang dari Oki jualan banyak. Itu jalan keluar masuknya. Kita sekarang ke sini saja. Ini tadinya hutan-hutan ini sepi, kalau mau meratur juga takut. Sini dulu teman-teman. Saya masih sekolah dulu, SMP lah. Kan kampanye pemekaran ini direncanakan 2002, pemekaran 2003 kalau nggak salah ya. Itu pom bensin di taman, salah satu pom bensinnya ya, tapi yang ngantri ya gitulah. Namanya di kabupaten yang baru mekar. Ini guys. Kalau saya kemana-mana biasanya naik motor, enak. Yang motor ini kalau jalan dekat ataupun ini bisa lincah, pergi kemana-mana juga masuk ke kebun kemana-mana kan. Enak. Kalau mobil, waduh, apalagi mobil pendek jalan di kampung-kampung ini bahaya. Di sini itu mana jalannya hancur-hancuran gelombang, mana-mana semua jalannya. Ini masih sepi sih hutan. Ada yang mau dulu tinggal di sebelah sini. Oke guys, di sini ada simpang 3 ke perkantoran Pemkab Kabupaten Lampung Selatan. Kalau pergi lurus Danau Ranau, ikut saya Riwa ya, Krui balik Krui nah, ke Lampung. Bisa juga masuk ini kalau kiri masuk Medan ke Aceh kemana-mana bisa lah. Pemkab Jakarta lewat sini jalur baru nih Pemkab. Aktivitas Pemkab mulai dari jam 7.15 itu sampai jam berapa ya? Jam 4 sore itu baru selesai aktivitas kerja. Kalau hari 5 hari kerja sih ya. Minggu libur ya. Ini pembangunan taman. Tadinya itu dinas kantor saya dulu, penyuluhan pertanian PP4K. Sudah bertandakan, sekarang sudah dibangun Bawaslu. Sana tadi ada simpang 3 menuju ke Pemkab Selatan dan nembus ke mana ya? Jakarta, Medan dan mana lah sebagainya lah. Ya, jalan baru. Kalau sini arah Liwa, Ranau, Krui dan bisa juga nembus ke atas barat, Bengkulu, terus nembus ke Lampung ya, Beratun bisa, Bukit Kuning bisa. Ini udah ramai nih, mendung suasananya. Saya kebenaran aturan dari pagi mau ke kebun, tapi berhubung tadi ada kerjaan masa baru sempat sekarang. Oh ya, mohon maaf ya logatnya masih terbawa Palembang, walaupun saya sudah lama di Jakarta 10 tahun, namun tetap ciri khas Palembang tidak bisa hilang. Ya begitulah namanya asli orang Palembang, saya tidak mau melupakan tradisi. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ya, biar durasinya tidak terlalu panjang karena jauh sih 11 kilo. Oke guys, ini Islamic Centernya baru dibangun ya, baru selesai pengerjaannya. Berapa kali proyek ini? Ini baru selesai, alhamdulillah. Ini termasuk ikon kota Merdua Kabupaten Selatan ini, Sumsel ini. Yang masjid pertama yang terbesar, tadinya Masjid Al-Falah. Itu 3 kelas. Oke guys, nanti videonya kita lanjut lagi ya. Sekarang lagi di perjalanan, fokus dari motor karena anaknya sini kenceng motornya. Oke. Oke guys, kalau ini ada simpang 3, kalau ke kiri itu rumah sakit umum RSUD daerah Merdua Kabupaten Lampung Selatan. Luas tanahnya kurang lebih hampir 3 hektar ya, 3 hektar lebih lah kurang lebih. Ini kiri kalau lurus ke Ranau kebun saya, nantilah insya Allah kalau sempat waktunya nanti kita akan liput. Baru dibangun sekitar tahun 2000 berapa lah, kan kabupaten 2006 2005 lah sekitar. Kurang lebih dari Kabupaten Lampung Selatan itu ke rumah sakit umum tadi sekitar 9
guys, sebentar lagi kita sampai ke kebun kita ya. Ini tanah paman saya ini, tanah keluarga kita semua ini. Nah, kalau ke Ranau arahnya lurus ya. Kalau ke kiri ini kebun kita. Mungkin sekitar dari sini ke Banding itu sekitar 60 sampai 55 kiloan ya. Kalau ke Pusri 45-40-an lah, dekat. Dari rumah saya aja ke Krui ke mana ya, Liwa itu aja 78 kilo ya. Karena tikungan jalannya jelek, jadi ya seperti itulah kira-kira. Oke guys, kita udah sampai alhamdulillah. Kebun nggak ditunggu. Ini alhamdulillah. Ini dulu. Oke, ini pondok kita ya. Pondok ini nggak ditunggu guys, dikarenakan ya mana ya, nggak ada minat sih untuk berkebun. Memang bukan jiwa tapi saat ini, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ya bisa. Oke, kita liput dari sini dulu. Tanah ini tanah warisan dari keluarga semua, dari nenek-nenek dulu, tapi sekarang udah dibagi-bagi. Kebenaran jatah ibu ada di belakang. Ini punya Pak Wod, dijual, dibeli ibu daripada diambil orang lain. Ini punya keluarga semua. Yang ini punya om saya ya, om saya, paman. Yang sebelah kanan itu punya tante saya, punya bibi. Kurang lebih tanah ini, tanah keluarga ini kurang lebih sekitar 10 atau 13 hektar lah ke belakang, apa 12 hektar sekitar ke belakang sana ya. Tapi udah dibagi-bagi, ada punya nenek, ada punya paman, ada punya bibi, punya saya. Ini punya kami ini kurang lebih 2,5 hektar atau 3 hektar. Tapi punya ibu ya, bukan punya saya ya. Nanti salah loh. Saya belum ada uang untuk membeli. Tanaman ini tidak diprioritaskan, tanaman apa aja, tanaman keluarga. Salah satunya ya ini tanaman duku. Kalau lagi panen alhamdulillah banyak ini duku. Nih duku. Nggak kemakan lagi. Ini rambutan. Itu cempedak di sana, cempedak. Sekarang nggak tahu, nggak musim buah durian nih. Durian ini banyak ini. Ini buah rambutan guys. Ini durian ini manis bener ini. Satu durian ini. Pisang. Penghasil di Kabupaten Oku Selatan ini tadinya penduduk ini kopi dan pisang. Tapi sekarang karena harganya sudah anjlok, karena udah beralih fungsi, karena ada penyuluhan pertanian ini, alhamdulillah sekarang udah tanam jagung, ada yang jahe, buah-buahan atau yang lain-lain lah pokoknya prioritaskan. Karena kalau fokus di kopi itu jatuhnya rugi dalam hal panennya 1 tahun sekali. 1 tahun sekali itu belum untuk biaya pupuk, untuk biaya anak sekolah, biaya makan, ya lama lah 1 tahun sekali. Kalau jagung bisa-bisa 1 tahun 1 tahun 2 bulan atau 14 bulan itu bisa-bisa 3 kali panen, 2 kali jeda. Kalau dia 2 hektar itu bisa-bisa sekitar 10 ton jagung. Kalau dia 4.000 atau 3.500 ya lumayan lah. Tapi kadang-kadang susut harganya jagung. Kalau kemarau nggak bisa ditanam dia. Alhamdulillah. Nih jagung. Tadinya guys, ini manggis. Saya mau bikin ternak entok di sini, bebek. Karena baru mau masuk bebek, mau bikin peternak di sini. Nggak taunya lagi udah kena musim penyakit. Akhirnya modal habis. Saya pergi ke Palembang, merantau lagi. Pulang ke Jakarta dulu. Ini rencananya mau kolam entok nih. Ini bibit kelengkeng ini diambil dari Magelang tahun 2014 kalau nggak salah. Ada 3 bibit, leci 1, kelengkeng 2, diambil depan 2 waktu saya main ke Magelang kalau salah, waktu tol Cipali belum dibangun. Main ke sana. Itu kedondong, pinang ini lumayan agak mahal ya. Kalau 17-an sering diambil orang nih pinang. Saya kasihin buat ini. Tapi tanah ini bukan tanah milik saya ya. Nanti saya dibilang serakah lagi.
Saya tidak mau ngurusin tanah keluarga. Yang pastinya kalau musim durian, ya orang musim kita musim durian. Ini pisang. Di belakang itu diparuhkan, ada yang tunggu semua. Kalau ditanamin jagung semua sampai 12 atau 13 hektar, ya mungkin dikaliin aja lah. Udah berapa ton? Mobil truk itu kan bisa-bisa 8 kali 10. Kalau VC2 itu bisa-bisa 10 tonan dia. Kalau 8 ton itu ya termasuk gagal lah. Gagal panen sedang. Nih, tapi tergantung lihat cuaca dan pupuk bibitnya ya. Nih, sengaja saya liput di sini biar di kampung keadaan petani di sini ya. Dan jangan lupa like, subscribe dan komen biar video ini berkembang. Nanti kalau ini kita ke Danau Ranau, ke Liwa, Pantai Krui dan lain-lain lah pokoknya pariwisata di sini. Ya, saya juga dulu pernah ada sempat YouTube karena HP-nya rusak diganti, jadi lupa kata sandi, hilang. Jadi makanya ada yang diambil. Nah, 2 kali sih HP hilang, HP rusak. Nih, itu rumah nggak ditunggu tuh. Ini jagung nih, tanam jagung. Ini usia jagung ini sekitar 2 bulanan ya, 2 bulan lebih lah, 2 bulan setengahan. 4 bulan 10 hari, 4 bulan udah panen dia. Enak, masa jedanya sekitar 2 minggu. Makanya setahun 2 bulan itu, masa jeda 2 bulan itu untuk 3 kali panen jagung. Nih, jagung itu tanaman terong, ada cabai. Ya kalau mau makan terong, cabai apa bikin ini nggak harus beli lagi di sini, asal rajin mau bercocok tanam. Nih. Oh ya, badan saya mulai agak gemuk lagi. Dulu sedikit bercerita ya. Dari sakit dulu, kurang lebih 5 atau 6 bulan sakit, makan obat, akhirnya sembuh. Karena sering telat makan ya. Tipes dengan makronis, dengan vertigo dulu, komplikasi. Alhamdulillah sekarang udah sehat, karena dulu selain obat personal berobat mana-mana lah, habis duit banyak juga dulu. Alhamdulillah sekarang udah baik kan. Tapi napas masih agak-agak sesak napas, tapi bukan penyakit corona ya. Dulu pas bulan 2 sampai sembuh bulan berapa ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, bulan 8 baru sembuh. 8 awal lah, kurang lebih 6 bulanan baru sembuh. Nih tanamannya. Oke guys, ini tanamannya, pisangnya ini sekarang nggak diurus sih. Ini menyemprot ini sekitar setahun 2 kali ya, 6 bulanan ya nyemprot ini. Maunya sih pakai mesin rumput itu tanam. Ini paling enggak 14 bulan itu 2 kali nebas lah minimal, supaya enggak ini rumput. Kalau 4 bulan sekali terlalu cepat lah dia. Tingginya minimal batas sini. Kalau udah 7 bulan, 14 setahun, 14 bulan itu 2 kali, setahun 2 bulan itu 2 kali. Misalnya enaknya pakai mesin rumput itu, pakai minyak. Nih guys, sengaja video ini saya buat durasi panjang biar tahu tentang di kebun. Nanti kalau sempat sih pulangnya kita lewat rumah sakit umum biar tahu pas tuntas. Nih pisang guys, sampai ke sana-sana. Kalau durian lagi buah, wah nggak ada harga buah durian sini, murah semua durian. Buat bikin tempoyak atau lempok lah, itu ada jeruk kunci di sana, pisang, pepaya, banyak lah di sini. Agak menges napas nih, memang kurang apa namanya, fit badan. Nih iseng daripada di rumah jenuh kan, mending bikin video konten. Video ini tidak ada niat untuk maksud atau menyindir atau mengapain orang ya. Ini untuk semata-mata untuk berkembang, buat kenang-kenangan, biar bisa silaturahmi dengan teman-teman semua. Gitu maksudnya. Ini tanah, termasuk tanah kita ini, tapi disewakan, bayar per panen. 3 kali panen berapa gitu, sekali panen bayar gitu, sewa, bukan per tahunan, bukan. Nah, karena nggak kurus kan bapak ibu udah ini, saya juga nggak kurus, bisa kelengar saya kalau ngurusin ini. Nih itu ada yang ternak ayam juga. Jagung untuk pakan ayam sini mah banyak sini. Jagung nanti
bikin pur, dikirim ke Jambi, ke Palembang sini. Dari sini jagungnya. Untuk sementara nih aku timur dengan aku selatan, nggak tahu kalau aku timur ya aku induk juga, aku induk, aku timur, aku selatan. Ini rata-rata jagung sekarang nih nanam tuh sampai kemana-mana. Karena di sini harganya kalau di pinggir jalan itu ukuran 10-20 kaplingan sekitar 3 sampai 40 juta kalau pinggir jalan. Kalau di dalam-dalam sana udah 25, 20, termasuk mahal ya, karena 10 atau 15 tahun yang akan datang ke sini-sini nih mungkin akan menjadi pelebaran kota Kabupaten Oku Selatan di sini. Tidak menutup kemungkinan bisa ramai karena Perisata Danau Ranau ke sana dekat. Tanahnya datar, enak. Orang juga mau kaplingan. Nih. Tapi nggak enaknya di sini nih ada, kalau seandainya kita punya tanah, kalau meninggal bukan dikubur di TPU tapi dikubur di tanah pribadi sering. Jadi kurang enak sih. Video jagung itu yang ngurusin kebun kita. Itu anaknya. Ngurus kebun kita jagung. Nih. Nah itu rumah paman saya. Dulu dari camat jadi kasat pol PP, setelah pensiun dia nggak tahan pusing, jadi bikin rumah di kebun ini buat nanam jagung untuk menikmati masa pensiun. Anaknya udah nikah satu, udah kuliah juga semua, udah selesai semua sih kuliah. Ada yang jadi dosen, dari apa, daripada jenuh mending di sini. Nih jagung sampai ke belakang sana. Ini pohon aren ini buat gula merah ya, bisa juga buat bikin sagu tuh. Nih biar di kebun juga, rumahnya gede besar. Nih ini bisa nembus ke rumah sakit ini, tapi jauh. Nih kita lihat rumahnya paman saya ini waktu kecil, nenek saya ini. Nih. Kalau hamanya babi hutan sekarang ada, dibilang nggak ada ya ada, tapi nggak terlalu banyak lagi. Nih tanahnya, ini rumah paman saya nih. Kalau jenuh dia kesini. Ini pohon ini ditanam saya umuran 5 tahun ini, lagi kecil saya, pohon kelapa dulu. Bayangkan sekarang aja udah 38 tahun umur. Itu ada kolamnya, tapi termasuk susah air di sini. Kalau nggak pakai ini sumur bor musim kemarau, wah bisa 15 meter, 20 meteran bisa. Nih rumah. Walaupun di kebun kan enak nyantai di sini, main ayun-ayunan. Ini sapi, keluarga kami memang terkenal dari dulu tukang potongnya, tukang sapi. Banyak, ibu dulu sempat jualan daging juga dulu di pasar. Banyak dulu. Kalau mau lebaran Idul Fitri, potong dulu, jual dagingnya. Bisa untung berapa dulu. Kalau lebaran Idul Adha kan banyak yang ngurban, jadi nggak terlalu banyak potongnya. Nih ini jagung nih, ini usia ini mungkin 1 bulan nggak sampai lagi nih. Nih ini sebentar lagi panen ini jagung. Ini guys, sebentar lagi panen jagungnya. Nih udah berapa umurnya nih, ini udah masuk 3,5 bulan ini. Nih mungkin sekitar 25 hari atau 30 hari lah, bulan lagi lah paling lambat ini jagung. Kalau tanah 2 hektar aja udah berapa ini tonnya. Nah, daripada jenuh paman saya mending di kampung sih, di kebun ini. Nih sampai sana-sana jagung semua, banyak kan. Udahlah sini aja lah, takut ada ular. Jagung banyak nih, tanam jagung. Oke guys, kita lanjut videonya. Tadi ini tanaman jati semua ya, banyak ini dulu, lebih dari 200 batang dulu, 500 batang kan. Tapi sekarang udah ditebang dikarenakan ya butuh uang untuk bibit jagung dan lain-lainnya, maka ditebang, kebutuhan lah. Disuruh ibu saya tebang jati. Nih dari depan sana sampai ke belakang ini tanah kami.
punya ibu. Tadi ini tanah kami di belakang, kurang lebih 2 hektar juga, tapi itu dijual sama tante. Yang ini beli punya wak kakak ibu atau bakwo. Nih, situ ada sawah ya, kolam gitu. Nih. Sampai ke sana-sana jagung semua sekarang. Nggak ngetren lagi kopi. Kalau di kampung-kampung kayak di Kisam, Pulau Beringin bisa. Kalau Pulau Beringin juga udah kopi kebanyakan sih. Apa nah, sayur-sayuran sih. Di Ranau itu tembakau, sayur kol atau daun bawang, jembak, daun sop, di situ semua cabai, sayur-sayuran dan buah-buahan. Kopi paling di Kisam semua lah. Udah jarang kopi sekarang. Ini kebun saya juga ini. Luas. Durasinya sengaja agak dipanjangin dikit biar lebih jelas ya. Ini kebun saya semua. Situ ada sawah, situ ada kolam situ. Tapi jauh sampai punya kakek saya ini. Kakek saya udah meninggal, dikasihkan sama paman saya yang punya rumah tadi sampai pohon kelapa ujung lagi sana. Masih dari sini ke situ aja udah 4 hektar lebih itu. Sampai ke belakang sana, pohon pinang ujung sana. Nembus-nembus ke rumah sakit. Jauh lah pokoknya. Oke lah guys, kita sekarang balik lagi ya. Nih udah azan juga jam 3:30. Di sini dibilang rawan, enggak rawan juga. Tapi namanya ya tanaman buah-buahan, enggak dijaga, ya gitulah namanya anak-anak kan. Sering ngambil, ya enggak apa-apa lah kalau buat makan. Yang bahaya ini kalau dibuat dijual, dicolong, dijual. Waduh, itu ribet itu. Karena kita cuman menikmati masa panen ini, panen buah-buahan inilah. Harga ini balamnya kurang lebih 1,5 hektar. Tapi balamnya udah usia berapa nih? Tapi ini punya bakwo ya, uak nih. Kakak sepupu ibu. Sampai sana-sana. Banyak sih. Tanah-tanah. Nih. Ini jati nih. Kemarin nebang 15 ini. Perugi sih nanam jati. Usianya dari udah 17 tahun, dibeli 250, 300 cuman. Ini rugi. Ini paling 200 ini, enggak nyampe sedikit nih. Rugi lah nanam jati. Ini kebun kita. Tadinya tanam pisang bagi 2 sama yang nunggu, tapi sering nggak jujur sih. Belum mau disuruh pindah. Sekarang udah tanam jagung. Nah, kalau tanam jagung ini jelas mau panen berapa aja terserah dia, yang penting dia sistem sewa berapa gitu. Nih, kebun saya ini. Ini pohon durian. Kenyang makan durian. Kalau mau main ke sini pas lagi musim buah-buahan enak nih. Itu orang. Oke guys, kita lanjut. Ini apa namanya? Spekulasi untuk nanam jagung ini. Anda kata kalau dia rugi sih enggak terlalu rugi. Paling dia impas, rugi waktu, rugi dengan tenaga gitu aja. Kalau dia anjlok-anjlok benar sampai gagal panen itu bukan karena masalah tanah, tapi cuaca. Ibaratnya kita mau nanam, tiba-tiba 2 bulan itu kemarau, mati, gagal panen, ataupun anjlok harganya. Harga ini tidak sesuai dengan harga pupuk. Makanya saya mohon kepada pemerintah, terutama Kabupaten Selatan dan pemerintah pusat, Dinas Pertanian terkait, minta bantuan untuk pupuk atau yang lain kan gitu. Sebenarnya sih sudah ada, dan terima kasih sudah banyak, udah giat kerja, bukannya menyindir ataupun apa nyentil. Cuman kalau bisa saat ini corona musim lagi sekarang ini kan, petani semuanya lagi susah karena semuanya lagi murah. Salah satunya buah-buahan pisang. Pisang itu harganya jatuh. Tadinya pisang lilin itu dikirim ke Jakarta buat gorengan, buat buah rengas atau pele kambing itu kan. Sekarang udah nggak ini lagi jualan. Jadi pisang tadinya banyak di kebun, akhirnya alih fungsikan ke tanaman jagung. Jagung ini pun alhamdulillah harganya nggak nyayok benar. Walaupun dia turun nggak terlalu, dikarenakan masih ada nilai jual jagung. Berarti itulah kira-kira jagung.
Tapi jagung ini bukan jagung untuk dimakan ya, tidak bisa ini dimakan. Buat malam tahun baruan bakar jagung nggak bisa, ini jagung pur. Sama kayak ubi racun ini nggak bisa ini, nggak ada rasa. Bisa puyeng mabok ntar. Jagung pur ini. Nyamuknya lumayan juga sih. Ngambil dua saya. Itu apa namanya si jagung tadi buat makan ayam di rumah. Ini manggis saya dulu, lebat manggis ini, enak makannya. Saya paling doyan makan manggis, cempedak, duku, rambutan suka sih, tapi takut musing darah. Durian senang, tapi nggak terlalu banyak, dikarenakan takut panas dimakan buah durian, biar susah buang air besar lah, musing darah takutnya. Nah ini kebun ini nggak jual apa, enggak ini apa namanya, enggak ditunggu. Itu nah tanah kaplingan tadinya. Nih tanah kaplingan ukuran luas 10 kali 20, hubungi kan Desa Unggang Jaya. Sama ini bukan kebun lagi nih, udah kecamatan Boyerawan ini, Kabupaten Selatan. Itu Danau Ranau arah sana. Sekitar ya 60 atau 55 kilo lah, seperti yang saya bilang tadi lah. Nggak begitu paham lah, nggak diukur soalnya. Nah ke sana pasar, nanti kalau sempat pulang ntar lewat sana kita. Oke guys, sekian dulu video saya. Kalau ada salah baik tingkah laku, ucapan, kata-kata saya pribadi mohon maaf. Saya selayak manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Dan video konten ini tolong dibagikan, share, like, dan komen biar video ini bisa berkembang. Itu saja guys, saya ucapkan terima kasih banyak. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, selamat sore.